PBB akan PBB tuduh Israel genosida. Ini saya kasih tahu ya. PBB mengancam ya membawa Israel dengan tuduhan genosida atau kriminal ya, kriminal perang karena melanggar hukum perang internasional, saudara ya. Tapi disitulah saudara ya kemunafikan dunia, sementara Hizbullah melempar roketnya ke masyarakat, ke perumahan Israel, PBB diam saja. Ya, Iran melemparkan roketnya ke masyarakat, diam saja. Ya, Hamas kirim roketnya ke masyarakat tiap hari, PBB diam saja. Begitu roketnya Israel nerobos, PBB kejang-kejang teriak-teriak, saudara ya. Karena ya sudah dibeli, ya. Jadi apakah Israel takut, saudara, kalau dibawa oleh PBB untuk dianggap genosida? Nggak takut, saudara. Kalau perlu saya keluar dari PBB, kata Israel ya. Kalau perlu saya keluar dari PBB, kalau perlu saya lawan semua. Orang kemarin aja bilang, kamu sebaiknya mengundurkan diri saja itu Guterres. Ya sama bukan Gilad Erdan satunya, saudara ya. Oh, Gilad Erdan ya, sebaiknya kamu mengundurkan diri saja. Kamu nggak pantas jadi sekjen PBB. Oh, malah ditantang, saudara ya, sekjen PBB-nya ya. Terus sekjen PBB-nya mutung, saudara ya. Tapi kalau saya jadi Israel, saya lebih baik keluar, saudara. Ya, saya tidak akan mau ditekan dengan apapun. Itu rakyat urusan saya 2000 tahun ya. Saya 2000 tahun dipersekusi, sekarang giliran saya mau membela diri, saya mau ditekan lagi. Oh sorry, saudara ya. Karena memang semangat antisemitik ini ya menjalar ke seluruh dunia di alam bawah sadar, saudara ya. Di alam bawah sadar kita. Ya, bahkan di bawah sadar, alam bawah sadar orang-orang bule, saudara. Itulah sebabnya orang-orang bule ini, masalah Islam ini mereka sangat berhati-hati. Mengapa orang-orang Eropa berhati-hati? Karena supaya jangan terjadi kejadian yang seperti mereka menggenosid orang Yahudi, saudara. 2000 tahun, 1700 tahun ya. Dari mulai Black Death, kisah Black Death itu kan, fitnahan itu kan, well poisoning itu kan, well poisoning terus waktu Black Death abad ke-13-14, cerita Inkuisisi Spanyol ya, dan Spanyol Prancis juga termasuk ya, pogromnya di Rusia, Holocaust yang di Jerman. Kisah itu cukup membuat Eropa malu, saudara ya. Bahwa kok kami dulu biadab sekali ya. Kok kami begitu rupa ya. Makanya kemudian secara kompak terintegrasi, Eropa terang-terangan menolak antisemitik dan mendukung Israel. Ya, tetapi masalahnya PBB ini kan dikuasai oleh kadrun. Nah ini sudah keracunan, saudara ya, sudah keracunan seluruh PBB ini seakan-akan Israel penjahatnya, Palestina Hamas ini adalah pahlawannya, ya. Dan apakah terus menutupi kenyataan? Nah kalau orang Indonesia asal figurnya dia sudah bilang ini, ya dia akan ikut. Kalau saya mah nggak mau, saudara ya. Kalau saya bilang salah ya salah. Saya tidak urusan dengan apa kata orang. Saya punya penilaian sendiri. Saya punya data dan fakta sendiri. Masalahnya banyak orang yang profesor doktor pun, bahkan negarawan pejabat atau apapun, ya pendeta sekalipun, ustadz kiai, ya kalau dia sudah punya calon sendiri, dia sudah punya pihak sendiri, maka dia akan ngotot bahwa itu benar dan semua tafsir itu akan diarahkan ke sana. Sehingga dia menafikan, memungkiri fakta-fakta yang ada. Nah, itu faktanya seperti itu, saudara ya. Bagaimana dengan saya terhadap Prabowo, misalnya kan? Oh, saya selalu bilang bolak-balik. Apakah saya suka Prabowo? Tidak, saudara ya. Prabowo ini terlibat di dalam kasus tahun 98 dituduh. Dan sebagian besar orang Tionghoa yakin, ya termasuk saya, yakin bahwa Prabowo adalah di belakang itu, saudara ya. Tetapi kita punya kepentingan yang lebih besar. Nah, kepentingan yang lebih besar ini yang tidak mudah dipahami oleh banyak orang. Faktanya ada, ya. Pertanyaannya,
setelah ini mencuat kembali ya, kita singgung sedikit ya, ini banyak perbandingan ya. Mengapa kemudian Mahfud MD baru nanyanya sekarang? Lah kemarin kamu kemana aja, Dul? Ya, si Ganjar, ya kan grupnya Mahfud MD Ganjar itu sama si Anies, kenapa baru nanyanya sekarang? Kenapa tiap tahun baru ditanya? Tiap tahun ditanya, tapi tiap tahun mereka berkuasa nggak ada yang ngurus. Nah, disitulah kemunafikannya orang, ya. Banyak ngomong, banyak nanya, tapi nggak bergerak-bergerak. Kalau saya sudah kasih ide di sini, kita kumpulin dana, kita gerak. Nggak mau gerak, ya kita kejar-kejar, kita uber-uber sampai kamu nggak tahan. Ya kalau kamu nggak tahan, ya jangan ngikutin di sini. Kan begitu, saudara kan? Nah, di sini kan kita bicara, ngomong setuju, kita carikan duitnya, ya kamu jalan. Kalau nggak jalan, ya kamu jangan. Kemarin jangan bilang iya. Kan begitu. Nah, itulah masalah di orang-orang Indonesia pada umumnya. Masalah orang-orang Indonesia pada umumnya itu adalah nggih, mboten kepanggih, saudara. Itu terkenal sekali ya. Nggak yang orang Jawa, nggak yang orang Aceh, nggak yang orang... Oke, semua yang ngaku Indonesia. Entah kenapa spirit nggih, mboten kepanggih. Saya panggilnya namanya jin, nggih, mboten kepanggih. Ya, ini setannya nama setan nggih, mboten kepanggih, saudara ya. Itu tipikal banget orang Indonesia ya. Kalau ngomong sama orang Indonesia kudu jelas. Ya, nggih. Anda saya tanya ulang ya. Ini jangan ini disebutnya jelas, jangan pakai kiasan-kiasan, saudara. Nah, kemudian diomongin yang jelas, lalu Anda marah, tersinggung. Nah, kan susah kan? Anda ngomong pakai bahasa yang halus, dia nggih, tapi nggak kepanggih. Anda ngomong jelas, dia tersinggung. Kalau kamu tersinggung nggak apa-apa. Hati saya tidak mau nyakiti kamu. Saya cuma ingin kejelasan saja. Kamu marah nggak apa-apa, tersinggung bukan urusan saya. Daripada nanti iya tapi enggak, saya repot. Itu saudara ya. Nah itu bahasa itu tidak dipahami oleh Indonesia. Beda kalau di Jerman ya, alles in Ordnung. Kalau bilang jawohl, ya kudu jalan. Kamu jawohl nggak jalan, kamu bisa besok lagi orang kamu ngomong apa saja, ngebacot apa aja, orang nggak mau dengar kamu. Serius saudara ya. Kalau kamu sudah di blacklist sama orang Jerman, kamu ngomong apa aja, kamu nggak akan diurus, saudara, nggak akan digagas, saudara. Ya, kalau bilang jawohl, ya kudu jalan, saudara ya. Kalau jawohl, ndopol, repot, saudara. Jawohl, ndopol, toh. Nggak boleh kamu. Jawohl, ya kudu jalan, jawohl, jalan. Ya, kalau bilang enggak apa-apa. Ya, jangan tersinggung, besok dia tetap baik sama kamu. Tapi kamu sudah bilang, enggak Pak, nggak mau. Buat dia mungkin jengkel ya hari itu. Tapi tetap baik sama kamu, tenang, jangan khawatir, saudara ya. Kalau kamu sudah bilang jawohl, kamu kudu jalan. Kamu nggak jalan, dia besok lagi nggak mau ngomong sama kamu. Repot, saudara ya. Hati-hati kamu masih di Jerman ya, yang baru masuk Jerman. Kalau saya sudah ngelihat gelagat-gelagat begitu, kalau saya sama orang Jerman, kalau saya bilang nggak bisa, pokoknya saya bilang nggak bisa dulu. Biar dia muncul saya. Ayo nanti sebentar, aku tak pikirkan dulu ya. Sebab hati-hati kalau sudah bilang jawohl, kamu kudu jadi, saudara ya. Nah, kemudian saudara ya, kalau nggak jadi kudu ngomong. Boleh nggak jadi, tapi kamu kudu ngomong ya. Jangan begitu kamu tambah diem aja, tambah parah kesalahanmu, saudara ya. Tambah double. Nah, sama nih ya, masalahnya kalau di orang-orang ini kebanyakan iya, datanya semua kelihatan, tetapi nggak ada yang masuk akal. Ini hanya perbandingan ya, saudara ya. Banyak sekali orang-orang hidup di dalam retorika. Nah, itu yang menjadi kesulitan bagi dunia. Khususnya Indonesia, kita ceritanya kalau Indonesia ya. Tapi kalau Anda lihat ya bagaimana menerima fakta, yang hari ini kita mau belajar tentang fakta ya, saudara ya. Fakta-fakta tentang sejarah kelam Timur Tengah ya. Yang Anda tidak akan temukan teolog-teolog lain, saudara ya. Beberapa mitos-mitos ini ya, contoh, apakah Yesus berbahasa Aramaik? Ya, 99,99% pendeta dan teolog ya dan sejarawan akan berkata bahwa Yesus berbahasa Aramaik. Tapi kalau ditanya di zaman Yesus, apakah ada artikel atau literasi dalam bahasa Ibrani, saudara? Nggak ada. Dalam bahasa Aramaik deh, nggak ada juga. Adanya bahasa
Yunani. Itu faktanya ya. Bahkan Deuterokanonika yang dulu dipakai dulu ya. Zaman Yudas Makabe sampai dengan zaman Yesus, mereka masih baca Deuterokanonika. Tiba-tiba tahun 200 disingkirkan dari tradisi Yudaisme. Ya, Deuterokanonika, kitabnya orang Katolik itu loh ya. Bagian dari kitabnya orang Katolik namanya Deutero, yang kedua kanon yang kedua. Ya, kanon yang pertama kan yang dari Kejadian sampai Malayaki. Nah, kanon yang kedua itu namanya Deutero, yang lain. Kanonika, kanon yang lain. Itu fakta ya. Itu beneran ya saudara ya, dan banyak orang tidak memahami ya. Lalu kejadian kejadian tentang peristiwa Timur Tengah yang tidak dipahami oleh dunia ini kemudian menjadi perdebatan ya saudara ya. Mereka berdebat untuk sesuatu yang salah, sama-sama berasumsi, sama-sama tidak mengerti ya. Sayang ya nggak apa-apa nanti ya. Apakah Yesus berbahasa Aramaik? Bisa bahasa Aramaik. Tetapi Yesus itu berbahasa Yunani, saudara ya. Itu faktanya. Ya, nanti kapan-kapan kita belajar itu secara khusus ya, tentang bahasa Yesus secara khusus. Tapi di dalam kelas evangelis dan apologetik ada ya. Saudara, jangan lupa like-nya, saudara ya. Jangan lupa like-nya. Ini katanya Andrian ini, saweran pelit, komen boros. Iya dong ya, saudara ya. Jangan pelit-pelit dong, saweran pelit, komen boros. Jangan omdo dong sama saya deh. Jangan omdo ya. Sawerannya kenceng dong. Ya kan kalau dukun itu kalau sajenya kenceng makin jadi, kamu sajenya pelan-pelan ya seimplit-implit nanti jadi jin implit saudara nanti ya. Sawerannya kalau enggak kenceng ya enggak ini ya. Aduh, ada aja. Bentar. Mana sih ini? Nah, ini yang saya maksud. Rahasia kelam Timur Tengah yang disembunyikan dunia. Asumsi-asumsi, saudara. Dan ketimpangan informasi. Karena mereka tidak memahami sejarah dengan objektif. Atau ada missing link sejarah. Ya, ada missing link sejarah, saudara ya. Kita buka sekarang ya, nggak pakai tedeng aling-aling. Ya, kita mulai dari sini. Kemarin kita sudah kritik historis Islam ya. Sekarang kita lompat ke belakang dulu, kita cerita tentang sejarah Timur Tengah, saudara ya. Dulu sekali udah pernah kita presentasikan, tetapi dulu banget ya. Ini yang rada baru sekarang ya. Nah, ini tentu saja dari buku saya ya. Tapi di buku saya kan nggak sejelas yang saya akan jelaskan tadi ya. Namanya buku tentu ada banyak sekali kekurangan ya, ada banyak sekali kekurangan informasi yang harus ditambahkan. Makanya nanti doakan saya bisa menulis 6 buah buku ini ya. Bukunya tipis-tipis ya. Kalau saya nulis buku itu nggak pernah tebel-tebel ya. Buku ini sekarang ini sedang di-off-kan dari Shopee karena yang ngurus lagi mutung. Nanti kita mau cetak, lagian sedang saya edit, sedang saya revisi ininya ya, covernya sama beberapa bagian ya supaya jangan bolong-bolong itu ya. Mau saya revisi supaya bagus. Nanti kita cetak. Aslinya buku ini ada embossnya saudara ya. Aslinya tulisan Joseph Paulus yang ini di emboss ya. Kalau tulisan Joseph Paulus khilafah terakhirnya, tulisan kisah khilafah terakhirnya ini aslinya di emboss. Saya lupa ya. Yang ini saya punya nih.
Saya punya bukunya ya. Nah, ini aslinya nih. Oh ya, khilafah terakhirnya ya. Khilafah terakhirnya di embos aslinya ya, di embos. Kelihatan tuh ya. Ini tulisan khilafah terakhirnya di embos. Terus sebenarnya ini ada di belakang ya, barcode-nya ada di belakang yang benar. Sebetulnya begini. Ini yang asli ya. Eh, yang edisi pertama sampai ke berapa ya? Keempat kalau nggak salah ya. Yang selanjutnya udah edisi kelima sekian ya, udah revisi apa edisi kelima cetakan, maksudnya bukan edisi tapi cetakan. Dan ada ucapan terima kasihnya karena dulu ucapan terima kasih ini saya bikin karena memang dibikin oleh tim kita dari grup menggugat Alkitab ya. Lalu tim ini beberapa minta tuh namanya jangan disebutkan, makanya setelah berikutnya kita hapus ya ucapan terima kasih ini saya hapus ya. Bagian lembaran itu saya kosongkan. Nanti selanjutnya saya akan tutup, saya ganti ya. Buku ini mas apa namanya? Waktu nyetak ada beberapa editornya ada yang salah nulis ya, ada yang salah edit. Tetapi sudah di yang di edisi terakhir sudah cetakan terakhir sudah dibetulkan semua, cuma tinggal formatnya masih kurang rapi. Tapi nanti saya rapikan sekali lagi cetakan yang ini supaya nanti profesional ya, bagus. Nanti sabar ya. Nah ini ya, saudara ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, saudara ya. Kita lihat bahwa Israel penjahat perang ya. Kita dengarkan Israel penjahat perang. Wah ini ya. 100 pengacara melawan PM Israel ya. Laporkan Netanyahu sebagai penjahat perang yang layak dihadiri. Negara Barat dituding terapkan standar ganda seusai bungkam terhadap kejahatan perang Israel. Indikasi kejahatan perang Israel ya. Di depan ribuan rakyat Turki, Erdogan bakal buat Israel dicap penjahat perang di mata dunia. Si Erdogan aja orang geblek, saudara ya. Turki siap nyatakan Israel penjahat perang. Nanti kalau kamu benar-benar dijahati Israel, mewek nanti kamu. PBB sebut serangan Israel ke kamp pengungsi di Gaza termasuk kejahatan perang. Israel dituding melakukan kejahatan perang. Apa makna dan bagaimana hukumnya? Israel versus Turki memanas gara-gara Presiden Erdogan sebut kejahatan perang terjadi di Gaza. Ya desak ICC ya selidiki kejahatan perang Israel di Gaza. Somlot, kami butuh keadilan bukan balas dendam. Potensi kehancuran, oh ini sudah ada ya, ini ya penjahat perang dan bisa diadili. Kejahatan apartheid di konflik apartheid, saudara ya, aneh saudara ya. Justru sekarang ini terjadi apartheid terhadap orang Israel ya. Ya kan? Indonesia kan melakukan apartheid terhadap Israel kan? Mengapa Indonesia tidak mau membuka kedutaan Israel di Indonesia? Ya kan? Itu kan apartheid ya. Menolak orang Yahudi masuk, nggak boleh masuk ke Indonesia. Itu kan apartheid, saudara. Ya. Tak main-main, Iran bakal buka front perang baru jika Israel hancurkan Gaza. Oh, sudah hancur Gazanya, saudara ya. Gaza destroy. Ya, udah hancur, saudara ya. Oh, mana ya? Bopor kemarin ya. Gaza itu hancur ya. Dar, oh, ini kok susah nih. Mana tadi? Nah, kita lihat IDF dulu ya. Bentar ya.
Ini dia bukan ya. On an unsuspecting Saturday morning at 6 a.m., on a holy day of the Jewish calendar, on the holy day of the week for the Jewish people, Hamas breached Gaza's border fence with Israel. Nah, ini bukan kejahatan perang, ini namanya membela diri, saudara ya, katanya PBB. Hamas raped, mutilated, tortured, burned, killed, and took hostage women, men, children, babies, and the elderly, indiscriminately. The terrorists filmed the brutality and uploaded it all to the internet, proud of their barbarity, for all to see. On October 7th, Hamas made it clear that its sole objective is Israel's death. On October 7th, Hamas started a war with Israel. Any country's duty in the face of such event is to defend its people. Any country's duty with such a neighbor is to ensure that they will never come knocking on their door again. On October 7th, the IDF has launched a strategic and targeted operation in order to reach its objectives: rescue the hostages, dismantle Hamas, and defend its people. Since the beginning of the war, the IDF has facilitated the passage of humanitarian aid into Gaza, as well as mapped corridors for the safe and temporary evacuation of civilians out of combat areas. All the while, Hamas continues to use its people, launching barrages of rockets at cities like Tel Aviv, Beersheba, and Jerusalem from their rooftops, and keeping our hostages in tunnels, under their hospitals, schools, and homes. It is not possible to exist next to a neighbor whose sole purpose is your death. This is why it is our duty to end Hamas. Jadi kalau Israelnya nyerang, ngomongnya genosida. Tapi kalau Hamasnya yang menang, katanya itu membela diri, saudara ya. Ya. Jadi emang ada apa ya, saudara ya? Ada satu framing. Ada framing ya, saudara ya. Sekarang istilah framing ini menjadi luar biasa sekali ya, kata framing ini ya. Ada orang ngomong, ya, saya ngomong dengan jelas, bisa dipuntir, saudara ya. Bisa dipelintir loh. Nanti bisa lain nanti hasilnya. Ya. Ngomongnya udah jelas banget, tapi bisa dipelintir. Terus nanti hasilnya lain. Terus dituduhnya apa? Saya memframing. Loh, kamu sedang memframing saya. Dengan memelintir omongan saya, lalu kamu berkata bahwa saya memframing. Ingat Kamarudin dulu waktu Kamarudin itu kan rakus rebutan duitnya KC kan. Terus ada yang nanya sama dia, ya namanya Anggiat. Kamu nggak terima uang dari Paul ya? Lalu dia marah-marah, terus dia menuduh saya bahwa saya memfitnah dia dengan mengatakan bahwa Kamarudin menerima uang 1 miliar dari saya. Sedangkan saya tidak ngomong sama sekali, dia yang ngomong sendiri. Ya, dia yang ngomong, di-aware-awarekan kemana-mana, katanya saya menuduh dia terima uang 1 miliar dari saya. Ya, nah, itu kan di framing saya sama dia kan, saudara ya. Nah, ya kan? Saya ngomong begitu enggak? Enggak. Saya nuduh dia enggak? Saya hanya minta Saifuddin terbuka masalah keuangan. Kalau dia nggak mau terbuka, ya sudah kita nggak usah ribut. Pergi aja dari sini, saya nggak mau bantuin. Udah kan? Perlu ribut nggak kalau begitu, saudara? Nggak perlu bertengkar kan? Tapi ini kan, wah malah gegeran si Saifuddin sama saya kan. Malah musuhin saya, malah fitnah saya, malah katanya saya menuduh si Kamarudin. Padahal saya ngomong apa-apa. Saya cuma bilang, karena kamu tidak buka laporan keuanganmu di sini, Saifuddin, ya kamu jangan di sini. Saya nggak bisa bantu. Karena di sini prinsipnya laporan keuangan harus dibuka kalau mau ngumulin dana di sini. Wah, tapi saya di framing dah karu-karuan. Ya, katanya saya dulu, saya tinggal batuk saja dapat 1 M. Akhirnya dia kualat, saudara kan. Habis-habisan kan dia sekarang. Kualat. Bertengkar sama Yosua Tewu, bertengkar sama istrinya sendiri, bertengkar sama KC, dan ternyata duitnya candak-cek ke masing-masing rebutan. Itu sudah saya ngerti, pasti nanti akan ruwet, ya. Jadi di framing saya sama si Kamarudin, padahal saya bilang saya bilang nggak boleh di sini kalau kamu nggak buka laporan keuangan. Karena di framing lalu dia cerita macam-macam, dari sini saya ngerti, ini orang nggak bisa kerja, pasti nanti kaca 10 tahun hukumannya, iya kan?
Kalau orang nggak bisa kerja kan memframing orang supaya kelihatannya saya yang salah dan saya yang ngerungsepin dia, padahal dia sendiri yang nggak bisa kerja. Akhirnya bener kasih kena 10 tahun, ya kan? Seperti sabda Nabi ke-26, persis terjadi seperti sabda Nabi ke-26. Ya, itu kan simpel sekali. Terus saya di framing, saudara ya. Karena saya juga, pokoknya saya menjawab yang seperlunya. Akhirnya dia hancur sendiri, saudara. Jadi tidak perlu takut. Nggak takut, Pak? Nggak takut. Saya tidak pernah takut di framing atau difitnah orang, saudara ya. Karena Jehovah Sebaot pelindung saya. Serius, saudara ya. Saya benar-benar tak-taki, saudara ya. Nggak pernah. Kalau kamu di sini laporan keuangan nggak beres, ya pokoknya cuma masalah dengan saya, cuma laporan keuangan, saya tidak akan ribut dengan masalah lainnya. Dan saya tidak urusan dengan lainnya, pokoknya laporan keuangan. Sama Saifuddin itu ya. Makanya hancurkan Saifuddin kan, Rudi Yohanes hancur sudah jadi dana. Laporan ke sini mau bikin panti asuhan, nggak taunya bikin rumah anak terong, ya kan, rumah janda terong, ya terserah. Pokoknya di sini kamu harus terbuka, begitu saudara ya. Jadi pokoknya saya tidak mau singgung-singgung lainnya, pokoknya laporan keuangan, enggak urusan saya. Titik. Nah, framing itu pun di framing saudara, karena orang kan takut girap-girap kan. Wah, loh, kan saya kan nggak ngajak ribut, saya kan cuma minta rapor. Kenapa kamu takut girap? Dan benar ya, akhirnya nggak terkumpul uangnya ya, targetnya sampai TBC nggak keluar duitnya Saifuddin itu ya, sampai TBC akhirnya tinggal istrinya juga nggak keluar duitnya, ya kan? Kan nyata kan? Kenapa? Ya itu mah bukan masalah kamu tinggal batuk. Kalau kamu laporan keuangannya bagus, ya kamu saldonya banyak. Kayak Damaris, kayak Damar Kasih, kayak Munpaki, laporan keuangannya bagus ya saldonya banyak, dengan sendirinya orang percaya. Simple, ya gereja laporan keuangannya bagus, semangat senang percaya. Belajar sama GKI deh, laporan keuangannya bagus, makanya saldonya selalu miliaran GKI. Bagus banget, kita mau belajar seperti itu. Ya, kita mau belajar akuntabilitasnya itu ya saudara ya. Itu penting saudara ya. Mau organisasi apapun, mau pribadi pun boleh. Yang penting jelas. Tetapi kita nggak mau pribadi, kita maunya dibuka secara umum ya, seperti Damaris. Jadi kalau saya kan pribadi, pribadi juga bisa kalau akuntabilitasmu dibuka saudara ya. Nih ya, yang punya ini kita buka ya. Kan begitu saudara ya. Itu boleh ya. Saya dipajak, diaudit ya. Saya kasih sama pajak. Ini belum selesai sampai sekarang nih, udah 6 bulan ya. Saya sudah 6 bulan masih belum selesai karena ada beberapa, ini orangnya lagi dibawa nih ya sama anak saya nih, tukang auditnya ya. Nggak apa-apa tuh, karena kita sistemnya beda. Kamu ribet banget loh. Kamu dana dari Indonesia dipindah ke sini, ke rekening Indonesia. Kemarin sempat di 1 bulan ya, diblokir rekeningnya ya, karena nggak boleh masuk, nggak boleh keluar, karena belum selesai. Ya kan, memang caranya begitu ya. Nanti kalau sudah selesai, saya kan harusnya kan dari kemarin saya mau tunjukkan nih sudah selesai, ternyata belum selesai saudara ya. Saya mau buka di sini yang punya gereja Hagios itu loh. Tapi menurut dia jangan dibuka dulu sampai selesai dulu, kamu sudah beres baru kamu boleh buka. Ini kan kita beres-beresin atas permintaan dari akuntingnya sendiri. Akuntingnya itu dari Kementerian ya saya ya. Mungkin dia merasa nggak nyaman juga ya, itu kan kerjaan dia soalnya. Kerjaan dia saudara ya, jadi kita dapat gratis ya, gratis dari Kementerian. Maksudnya dia memang buat ngecek saya, tetapi ya nggak apa-apa, 1 tahun jadi ya kita digarap semua, dirapiin. Ini lapor keuangan yang donasi gereja ya. Ini satu-satunya gereja dengan donasi sebanyak ini, dia bilang gitu ya. Sementara jemaat ini gereja dengan bentuk online ya, dengan donasi yang besar. Ya dia bilang begitu. Oh, segini kok besar, kamu belum tahu yang di Indonesia, saya bilang 30 ribu euro, saya bilang begitu. Hah? Dia kaget saudara ya. Nah, tapi nanti saya buka saudara ya, rekening yang semua. Kalau begitu selesai audit di sini kita pasti buka ya. Pasti kita harus buka saudara ya, akuntabilitas. Tetapi bagi orang-orang yang ada di Belanda yang mau lihat datang boleh lihat saudara ya. Tapi dulu udah pernah saya buka sekali ya. Cuma sekarang nggak boleh dibuka ya. Kalau ini nggak boleh karena dari permintaan Kementerian ya, supaya mereka selesaikan kerjaan mereka, baru itu
Boleh saya buka. Saya dengan senang hati, karena tidak ada yang saya rahasiakan. Saya lagi cerita framing. Itu kan contoh framing kan? Framing seperti itu ya. Jadi ketika kita ngomong apa, dibalik omongannya terus diframingkan. Nah itu yang terjadi dengan Israel sekarang. Israel kan membela diri, ya kan? Karena ada lalu dibalik, diputar balik, diframingkan. Nah itu kan sama seperti contoh-contoh yang saat ini saya dengan Kamarudin kan. Dengan Kamarudin kan dia memframing saya, tapi berhasil enggak lah. Karena akhirnya apa saudara? Karena fakta membuktikan dia nggak bisa kerja. Babak belur nggak dia? Babak belur lah sekarang. Ya kan? Sudah politiknya jeblok dia, nggak bisa apa-apa akhirnya. Ya kan? Kemudian kasus-kasusnya semua nggak ada yang beres. Sambonya aja lepas. Saya kan udah bilang Sambo pasti lepas. Percaya orang ini yang ngurus, ini orang ini nggak. Sambo lepas, pasti lepas beneran kan? Bahkan sekarang itu di ruangan ber-AC kata Alvin. nggak pernah di penjara. mampus dah. Lepas bener kan persis seperti sabda Nabi ke-26. Itu ya sebelum Alvin masuk penjara pun saya sudah bilang itu waktu begitu Sambo sebelum Alvin bilang pun ya Sambo kan ketok palu masuk. Sebelum masuk pun saya bilang itu nanti nggak bakal dihukum mati, pasti lepas. Percaya saya. Ya. Kedua, ya itu nanti pasti hukumannya nanti dari seumur hidup nanti jadi sekian, nanti akhirnya cuma jalanin, saya bilang dulu berapa ya, 10 tahun ya saya bilang ya, nanti jalannya 10 tahun saja, itu pun dia tidak di penjara, pulang ke rumah, tiap malam pulang, pagi siang-siang jalan main di penjara, main catur, main remi di situ di penjara, nanti malam-malam dia pulang. Itu mah biasa, itu bukan rahasia, dan itu tidak perlu seorang nabi yang ngomong. Ya saudara ya, itu sudah rahasia umum. Itu yang di lapas Cipinang, ya kan? Ya sama saja, semua sama. Indonesia itu wani piro yang penting, ya. Semua bisa diatur, ya. Semua bisa diatur. Jadi yang dulu ingat nggak ada orang Cina yang merobos masuk terowongan? Enggak lah, itu nggak merobos terowongan, goblok, nggak mungkin hidup, nggak bisa. Itu lewat pintu. Ya, itu lewat pintu, saudara. Percaya saya. Nggak usah lewat terowongan-terowongannya, itu dibikin supaya tidak ada hukuman berat bagi sipirnya. Itu sipir-sipirnya dikasih uang, termasuk kepala lapasnya. Itu lewat pintu. Ya, itu semua yang terowongan-terowongan itu cuman ini aja lah. Ya, cuman buat mendramatisir saja. Itu nggak usah di inilah, ya nggak usah di rawang-rawang, itu mah jelas terang benderang. Ya, jadi masukin Sambo pasti pulang di rumah kan. Akhirnya si Alvin, ya karena kan satu rutan kan. Akhirnya, gua nggak bisa keluar, mau berobat aja nggak bisa, si Sambo enak-enakan di rumah. Jengkel lah si Alvin. Ya memang gimana ya, memang saya bilang. Kamu nggak tahu yang begituan. Saya mah udah tahu dari dulu yang begituan. Kan sudah saya bilang itu sampai Sambo itu nggak mungkin di penjara. Ya, kan terjadi semua sabda Nabi ke-26. Kamarudin cuma keluar-keluar doang, di framing, tapi bukti, fakta membuktikan. Ya kan, orang boleh framing saya. Sama orang memframing Israel boleh, saudara. Makanya kalau saya jadi Israel, kalau perlu saya keluar dari PBB, saudara. Nah ini contoh bagus, ini contoh bagus ya, ini framing nih, nah, tadi kan si Pak Bida yang tadi pertanyaan tadi kan itu framing, seakan-akan ada pertikaian, ada ribut, enggak ada ribut ya, saya nggak ribut ya, saya pun ngomongin dengan Pak, kalau begitu kita, Pak jangan di YouTube saya lagi, simple, lalu yang membuat ribut apa, kenapa jadi kejang-kejang semua, saya ngomong kurang baik apa-apa, kalau gitu jangan di sini lagi Pak, ada nggak saya maki-maki mereka ini sekarang di YouTube? Setiap hari nih maki-maki. Kalian lihat nggak saya maki-maki mereka? Kalau di meeting ya kita bertengkar boleh-boleh saja di meeting. Karena di meeting kan kita mencapai pencapaian ngotot-ngototannya boleh kalau di meeting. Tapi yang penting kita pisahnya saya maunya baik-baik Pak. Ya kan? Jadi kalau kita meeting, timnya namanya tim kita bertengkar. Kalau nggak bertengkar gimana? Kita kan kotot dengan prinsipnya kita. Tapi kalau sudah oke, kalau gitu nggak ketemu ya kita bisa baik-baik, nggak usah ribut. Jadi kan kamu nggak cocok sama saya, ya jangan diikutin, ya.
Dan ini kan YouTube-nya saya yang tanggung jawab kalau ada apa-apa. Cuma kalau kejadian kayak Udah sama lanjut, Pak Yosua Po. Tewu, ya Lanjut, kan? Pak Po. Bukan, ini namanya Terlalu framing ya. lama. Inilah framing yang dilakukan oleh orang-orang kepada Israel. Sama persis ya, framing ya. Sama persis nih ya. Diputar balik ya. Israel ini nggak ada apa-apa, saudara. Di framing. Itu adalah sebuah framing ya dari orang-orang. Nah, ketika orang mulai memframing, Anda mau ikutin framingnya itu, terutama orang Kristen ya. Orang Kristen itu di Indonesia kemudian mau mendengar di framing ya. Oh iya ya. Kalau saya sejak 2015, saya nggak mau di framing orang, saudara. Ya itulah framing. Dulu saya ya, waktu masuk Eropa pertama kali, ceritanya saya kan ditolong sama satu orang untuk ke lawyer ini ya, ke Recht di Jerman tuh ya, untuk mengajukan asilum. Kemudian entah kenapa katanya, oke dia jadi musuhin saya. Saya juga nggak tahu dia musuhin saya. Orang kita jarang ketemu. Terus dia cerita kemana-mana, lalu temennya itu nomor saya. Apa sudah ketemu nih orang ini katanya begini-begini loh. Loh, saya ketemu kemarin baik-baik saja. Terakhir kapan? Ya, 3 bulan yang lalu. Oh, nggak baik-baik saja Pak Paul. Gini nih. Ya sudah, tak telepon orangnya langsung. Ketemu yuk. Nah, ketemu ngopi. Emang kamu ada masalah sama saya? Nggak ada. Loh, katanya ada orang ngomong kamu ada masalah loh sama saya. Oh, nggak ada. 2 ya kan, sekali kan. Terus tiba-tiba seminggu kemudian orang ini, apa sudah pemberesan? Nggak ada yang perlu diberesin, saya sudah telepon, udah ketemu, katanya nggak ada masalah. Barusan orangnya telepon nih, di screenshot ininya, omongannya dia, ya kan? Tak sampaikan lagi, tak forward katanya. Kamu gimana? Kemarin ketemu katanya nggak ada masalah. Enggak lah, mungkin dia salah paham kali. Enggak, saya nggak ada masalah. Tapi dari situ saya ngerti dia sebenarnya ada masalah. Sebetulnya nggak apa-apa lo bilang aja kalau ada masalah. Mungkin ada sesuatu, kasih tahu saya salah di mana. Mungkin memang saya salah, saya harus minta maaf sama kamu. Kalau kamu nggak kasih tahu saya salahnya di mana, saya nggak berubah loh nanti loh. Saya akan tetap seperti ini loh kalau kamu nggak kasih tahu. 2 kali ya, nggak ada masalah. Ketiga kali saudara ya, saya digituin lagi saudara ya. Nah, ketika ini saya langsung tahu. Saya bilang, Ibu, saya nggak mau loh begini loh. Tapi kan begini, Pak Paul bikin saya malu. Karena dia yang kenalin saya sama orang ini. Sebentar. Yang ketiga ya, saya datangin lagi ya. Dia masih bilang nggak ada masalah. Kemudian, keempat kali dia mendesak saya. Hari ini juga Pak Paul tolong. Kok sampai dia nangis-nangis ya. Akhirnya saya bilang, ini yang keempat. Saya belum pernah melakukan ini karena saya respect sama kamu. Tapi setelah ini saya tidak hutang budi dengan kamu. Saya tegas sama dia ya. Setelah ini saya nggak hutang budi sama kamu. Sejak keempat kali saya ngomong, ya kamu harus kasih tahu saya, ya taksi semuanya. Terus baru tuh dia cerita panjang lebar tuh, ya kan. Setelah yang keempat ini, saya bilang, saya jelaskan, ya masalahnya di mana. Dalam hati saya sebenarnya kalau mau tak ungkit, saya yang punya masalah dengan kamu, tapi saya ikhlas. Ya, kamu yang bikin masalah dengan saya, ya yang kamu cari-cari masalah sama saya, malah kamu cerita ngewer-ngewer kemana-mana. Nah, itulah di framing ya, saudara ya. Kalau saya nggak mau di framing, kalau saya tidak bersalah, saya tidak akan minta maaf sampai kamu kasih tahu saya salahnya di mana. Kalau kamu tidak kasih tahu saya salahnya di mana, lalu kamu keluar itu, buat saya itu framing. Nah, itu yang terjadi, itulah framing, saudara ya. Framing terhadap Israel juga begitu. Ya, kalau Israel menang perang, maka dibilang penjahat perang, saudara ya. Kalau Israel kalah perang, katanya, wah itu dilaknat sama Allah SWT. Ini kan kupluk saudara ya kan, logika kupluk, ya kan? Nah itu yang terjadi. Ya itulah logika kupluk orang-orang pada umumnya. Nah masalahnya gereja pun sama, ya ikut mau di framing. Nah dalam buku Khilafah terakhir ini, ya sebenarnya dulu udah pernah saya sajikan, tapi kita bikin lagi saudara ya. Yaitu sejarah Timur Tengah ya yang kemudian terlupakan. Saudara Anda lihat di dalam Daniel 2 ayat 43 ya. Sebenarnya Daniel ini adalah sebuah kitab sejarah saudara ya. Adalah sebuah tulisan prosa. Kalau di dalam klasifikasi orang Yahudi, Daniel adalah sebuah prosa. Sebuah kitab bagian menjadi prosa. Artinya prosa ini itu sebuah tulisan.
dan bisa dianggap sebagai sejarah, saudara. Ya, karena runut tahunnya, waktu-waktunya, semua ada runutannya. Tetapi Daniel ini juga waktu dia menulis dalam sejarah itu, dia juga memberikan nubuatan, mimpi-mimpi yang dicatat. Ya, karena Daniel adalah seorang apa saudara? Magoi, tukang sihir. Ya, Daniel itu kalau di zamannya Babilonia disebut tukang sihir. Kalau zaman sekarang kita ngomongnya cendekiawan. Tapi aslinya itu namanya farmakon. Ya, ahli farmasi dan tukang jampi-jampi, magoi. Ya, tukang jampi-jampi itu kan farmakon. Magoi itu tukang sihir. Nah, sudah belajar ya hari Minggu ya. Wah, kamu di sini ilmunya banyak, saudara ya. Nih, saya kasih ya. Farmakon ya. Farmakon itu tukang jampi. Tukang jampi-jampi. Ya, tukang jampi-jampi, tukang yang bikin obat, Bismillah, Biskota, PPD, jauh, dekat, sama saja, cuah, Nah, itu ya, itu namanya farmakon itu, seperti itu. Nah, nanti ada lagi magoi. Magoi ini adalah tukang sihir, saudara. Tukang sihir, telaah, tenung, beda ya. Tukang jampi-jampi itu ada bahan. Ada bahan, ya, seperti tukang obat, sama ya. Kalau sekarang itu apoteker, ya, farmasi. Kalau magoi, magic, ya, ada magic. Magic itu ada hipnotis di sana, ada astrologi, dia ngelihat, ya, astronomi, tanda-tanda alam, ya kan? Hipnotis tadi sudah saya sebutkan ya, termasuk ketika ngomong itu ya, stuck atau dia, nah itu seperti tongkatnya Musa sama tongkatnya Yanes Yamres zaman Firaun, itu magic, ya, hipnotis, delusi ya, dibikinin ya ilusi mata kan, orang-orang di situ semua, dan orang ini bisa menyihir, bisa menghipnotis satu ruangan itu. Ingat David Copperfield ya, yang bisa menghipnotis seluruh pemirsanya, saudara ya. Itu adalah skill. Oh, itu skill ya, saudara ya. Bukan klinik, saudara, itu skill. Nah, itulah magoi. Oke, hapus ya. Supaya Anda tahu bedanya. Nah, Daniel ini kemudian dia menceritakan, saudara ya, satu cerita. Ya, di dalam Daniel 243 kita buka bahasa Indonesianya saja dulu ya. Seperti tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Lalu beberapa orang teolog bilangnya, ini besi bercampur tanah liat ini adalah Uni Eropa. Nah, dia bilang begitu ya. Salah, saudara. Uni Eropa itu satu ras, saudara ya. Apa rasnya, saudara? Kaukasian. Ya, Uni Eropa itu satu ras, saudara ya. Kaukasian. Dan mereka bercampur. Tapi kalau besi bercampur tanah liat, kita lihat ya. Bahasa aslinya ini dalam bahasa Aram. Di kasai tapas mit Arab, bahasa Fina mit abin, lehewon bisa ranasya wel lehewon, wa lehewon. Da bikin dinah imdena hekah di farsa la mit Arab im khaspa. Ada kata mit Arabnya. Ini kata kuncinya, saudara. 3 kali disebut dalam satu ayat. Kata mit Arab. Ya, mit Arab, mit Arbin, mit Arab. Ya. Apakah arti kata Arab, saudara ya? Arab itu
Ya, kalau Anda buka dalam kamus ya BDB namanya, singkatannya Brown River Bricks ya. Maka Anda akan menemukan satu leksikon yang pertama, leksikon penomoran yang pertama adalah mix, bercampur atau kombinasi. Leksikon yang kedua 6154 artinya Arabia, memang jazirah Arab. Ya. Mix yang leksikon ketiga 6163 Arabi ya, artinya penghuni daerah stepa, padang gurun. Ya. Itu ya penghuni ya stepa ya, daerah stepa, penghuni padang gurun. Orang-orangnya namanya Arabin ya. Lalu ada lagi disebut Arab, artinya padang gurun atau plateau ya, atau stepa itu sendiri. Nah, orang-orangnya disebut Arabi tadi ya, Arabian orang-orangnya. Tetapi juga disebut ya RF. Karena kata RF ya di dalam jadilah pagi, jadilah petang gitu ya. Jadilah pagi, jadilah petang ya kan. Itu juga dikata RF ya Saudara ya, RF petang, maghrib. Maghrib itu adalah peralihan dari terang menjadi gelap. Itu maghrib namanya, Saudara. Ya, dalam bahasa Arab, maghrib. Tetapi dalam bahasa Aramnya itu adalah eref, ya, atau RF dalam bahasa. Jadi sebetulnya secara hurufiah Daniel 2 ayat 43, sebentar, saya lompat dulu ya, sedang menceritakan satu kaum, satu komunitas yang disebut dengan Arab. Ya, Daniel ya. Wah, hebat Alkitab kita, Saudara ya. Alkitab itu luar biasa sekali. Sebentar, saya tak kasih tahu dulu ini ya. Kita balik ke sini ya. Nah, sebenarnya tadi saya nggak mau balik ke sini, tetapi pemirsa kan ada yang nggak mengerti cerita Alkitab, nggak ada yang nggak ikut sekolah minggu dulu. Jadi cerita Daniel 2 adalah mimpinya Nebukadnezar, Saudara ya. Mimpinya Nebukadnezar, kelihatan nggak itu? Sebentar. Nah, ya, mimpinya Nebukadnezar ya. Nebukadnezar bermimpi ya pada suatu malam, terus dia bingung Saudara mimpinya apa. Lalu dia panggil seluruh tadi ya, farmakon sama magoi di seluruh Babel. Terus mereka ceritakan padaku Tuhan mimpimu. Ngamuk Nebukadnezarnya. Emang gua oon apa? Dasar kupluk kalian semua. Kalian yang cerita ke saya ngimpi apa? Wah, si pala Ari farmakon sama aku bilang, dasar raja compong. Kamu nanya saya mau ditafsir mimpinya, tak tanya mimpinya, kamu aja nggak tahu mimpinya apa. Compong raja ini memang sudah mulai pikun, ini rajanya ini udah mulai ya kan, ini yang blow on ini rajanya apa ini ya Saudara, yang bingung ini rajanya yang blow on apa si farmakonnya Saudara, apa si ahli sihirnya ini Saudara, dua-duanya sama-sama bingung Saudara ya kan. Nah, simpel ya Saudara ya, simpel sekali. Akhirnya si Nebukadnezar bilang, udah gini aja deh, kamu tak pateni KBW wis. Wah, mau dibunuh semua, kurang ngajar ya. Nah, mau dibunuh semua, Saudara ya. Lalu kemudian Daniel dengar, waduh, jangan, dia bilang sama si siapa, Arioch ya, pengawal raja, tolong bilang, nanti dewanya saya akan jawab. Wah, ini gitu ya. Udah dipanggil Danielnya. Nah, nih raja itu ngimpi ini nih, dia cerita, ini lah ngimpinya. Ada kamu lihat patung, kepalanya dari emas, dadanya dari perak, ya, pinggangnya dari tembaga, kakinya dari besi, lalu tungkainya sampai ke bawah, jari-jari kakinya besi bercampur tanah liat. Itu yang kamu mimpi. Lalu tiba-tiba ada bola besar, ada batu besar, ya, kena ke patung itu dan hancur. Loh, benar kamu, benar itu, benar.
Oh, apa artinya? Waduh, si Daniel cerita, saudara ya. Daniel cerita, saudara ya, menafsirkan artinya itu. Kepala dari emas, itu adalah tuanku, kerajaannya, Babilonia. Di mana ini adalah kerajaan yang begitu makmur, ya, begitu makmur, dan memang keemasan. Ya, itulah Babilonia. Yang the silver, itu adalah media Persia. Dia bilang, ya ada disebutkan di ayatnya begitu ya. Lalu yang tembaga ini, ya disebut tembaga ini adalah Yunani. Nah, disebut Yawan. Yawan itu artinya Yunani ya saudara, Yawan. Yawan anaknya Yafet itu kan Yawan. Yawan itu Yunani. Lalu, nah ini besi bercampur emas. Apakah besi bercampur emas? Besi ya, besi saudara, besi, kerajaan besi. Nah, akan ada kerajaan yang lebih keras. Belum disebut saudara, karena namanya kerajaan besi. Apakah kerajaan besi, saudara? Kerajaan besi itu adalah kerajaan Roma ya, si Marcus Furius itu ya, apa? Namanya Marcus Furius benar ya, Marcus Furius Camillus ya, saudara ya. Marcus Furius Camillus itu menyebut kerajaan Roma adalah kerajaan besi, saudara ya. Not with gold, but with iron will the fatherland he regain, ya. Birigen ya. Jadi kerajaan Roma itu adalah kerajaan besi, saudara ya. Ngeri ya saudara ya. Ini memang kerajaan besi, hantam sana semua ya. Seluruh dunia dihajar semua sama Roma. Selama ya, jadi lihat emas, perak, tembaga, besi. Lalu ada yang terakhir, ada satu kerajaan besi bercampur tanah, lihat. Ada satu kerajaan Arabi, ya besi dan tanah, lihat. Itulah Arab, ya. Itulah Arab, saudara ya. Jadi kalau Anda melihat dinasti-dinasti di seluruh dunia, imperialisme dunia, ya, yang dahsyat ya, yang dahsyat. Satu memang Babilonia, kedua media Persia, ketiga Yunani, lalu Roma. Setelah Roma mulai turun, tiba-tiba kebangkitan Arab ini, saudara, yaitu Islam. Ya, yaitu Islam. Itu sudah dinubuatkan oleh Daniel. Ya, ya, saya nggak perlu cerita nih ya. Kebangkitan Babel itu dimulai dari zamannya Nebukadnezar ya, saudara ya. Nimrod ke Nebukadnezar. Nimrod itu sejaman di atasnya Abraham sedikit ya, tetapi akhirnya sejaman dengan Abraham. Anaknya Nimrod itu Eliezer adalah sahabatnya Abraham, tapi hambanya, kalau di Alkitab disebut hambanya ya. Lalu Nimrod ini disebut Sargon, Sargon yang pertama. Sargon yang kedua ada di dalam kitab Yesaya 17 atau 18 itu ya. Itu Sargon yang kedua. Sargon yang pertama adalah Nimrod ya, atau Sargon atau Sarkin atau apa namanya tadi, Amrafel ya, Amrafel dalam Kejadian 14 ya. Amrafel itu Nimrod itu ya. Nah, dia punya anak namanya ini ya, istrinya dia namanya Semiramis, anaknya namanya Enheduana. Dia penyembah Dewa Nana, ya, Dewa Nana atau bulan sabit, saudara ya. Itu ya. Lalu Babel ini kan pecah, jadi Syria, ya Babel. Nah, Syria kemudian berkuasa, tapi Syria kan hanya berkuasa daerah Mesopotamia saja, penguasa Mesopotamia, lalu nyerang. Dalam kitab Yesaya 17 itu dikatakan, ya Syria itu menyerang daerah Israel, saudara. Nah, lihat ini ya petanya ya. Dan nanti ya, ini perkenalan dulu. Nah, siapakah media Persia? Kalau Anda ingat film ini filmnya apa, saudara? 300 ya. Ini adalah Xerxes, suaminya Esther, kitab Esther itu ya. Nah, dalam film 300 ditampilkan sosok suaminya Esther. Inilah suaminya Esther, saudara ya. Nah, suaminya Esther ini anaknya Darius. Anda lihat 300 yang kedua. Ya, Xerxes itu anaknya Darius. Ya. Nah, Esther itu adalah istrinya ini. Esther Hadassah itu ya. Adalah istrinya dari Xerxes ini. Anda ingat ceritanya itu ya. Dan ingat jadi zaman itu kalau di sini kita mengenal Nebukadnezar, maka di sini kita mengenal Raja Kores ya.
Raja Kores ini adalah sepupunya Darius, ya. Raja Kores ini adalah raja Persia, Darius adalah raja Media. Nah, mereka gabung join karena pernikahan, ya, namanya Media Persia, ya. Karena pernikahan dua kerajaan jadi satu, jadi namanya kerajaan Media Persia. Kemudian Kores mati. Kores inilah yang memulangkan orang Yahudi pulang ke Yerusalem, ya, sekitar tahun 516 sampai 480 ya. Darius inilah penggantinya Kores ketika mati, dan ini Xerxes. Ya, Xerxes inilah anaknya Darius, ya, yang suaminya Esther, Hadasa. Ya. Oke, lanjut. Kemudian Xerxes yang kedua ada lagi ya, yang sampai ke berapa ya, ketiga keempat. Terus tiba-tiba muncullah orang-orang Yunani ya saudara ya, kebangkitan Yunani. Ada yang namanya Alexander the Great. Tahun 335 apa 325 315 ya. BC sebelum Masehi. Saudara, kalau Anda lihat orang ini kan siapa sih namanya nih? Maimonides. Siapa namanya? Saya lupa namanya ya. Ini di Spartan juga 300 ya. Di filmnya 300 ya. Anda lihat orang ini ya. Dikatakan ya di dalam di dalam Kejadian 10 ya, Bene Yafet, Gomer, Umagog, Umadai, Wayawan, Yawan, Tubal, Mesech, Tiras. Ya anaknya Gomer, ya anaknya Yafet ya, ya. Namanya Gomer, Magog, Madai, Media ya, Yawan, Tubal, Mesech, Tiras. Ya, anaknya si Yafet. Yafet itu anaknya Nuh. Ya, lalu disebutkan di tanggal 2 nanti ada dari Bani ya, ada orang-orang Raja Yawan ya, Melek Yawan. Ya, itulah Alexander the Great yang menggantikan Imperial Media Persia. Ya, nanti lihat. Kemudian Yunani pecah jadi 4 ya. Athena, Spartan, Makedonia, dan Hellenis. Ya. Athena, Spartan, Helena, Makedonia ya. Pecah jadi 4 ya. Oh 334, 334, 335 ya. 335 berarti 325, sorry ya kebalik ya. Nah, tahunnya salah ya. Ya, lalu pecah jadi 4 ya setelah Alexander mati. Alexander itu homo saudara ya. Homo ya. Dia usia 17 tahun dia sudah taklukkan dunia ya sampai usia 27 tahun ya. Lebih hebat daripada Sultan Turki yang mengalahkan Bizantin saudara ya. Dia 17 tahun dia kalahkan sepertiga dunia loh saudara. Ya nanti kita lihat petanya. Roma ya. Roma ini yang mendirikan Marcus Furius ya. Dia perang lawan orang Galia. Orang Galia ini ingat apa saudara? Asterix Obelix loh saudara. Ya, Galia ini adalah orang Prancis, salah satu suku di Prancis ya, Asterix Obelix. Kalau Anda cerita ingat orang Galia inilah, itulah ya. Nah kemudian Marcus Furius ini dia berontak dari itu, diambil alih saudara ya. Kemudian dia menang perang. Nah kemudian zamannya Julius Caesar, ingat filmnya The Rome, Julius Caesar inilah yang kemudian melakukan penaklukan ke seluruh dunia ya. Seluruh wilayah Yunani diambil alih sama Julius Caesar. Lalu masuk ya ke sekitar tahun 50-an sebelum Masehi masuk ke Yerusalem ya. Lalu diambil alih sama ya Octavianus ya, oleh Octavianus. Ya, Octavianus atau Tiberius saudara ya. Namanya Tiberius. Kaisar Tiberius waktu Yesus waktu Tiberius ya. Sorry, bukan Tiberius ya. Agustus. Sorry ya. Agustus. Penggantinya ini baru Tiberius ya. Yesus lahir zaman pemerintahan Kaisar Agustus. Agustus ini penggantinya Julius Caesar. Nah, si Agustus ini yang memerintahkan statistik dunia ya zaman itu.
Yesus lahir zaman pemerintahan Agustus. Nah, penggantinya Agustus baru Tiberius ya. Supaya jangan salah. Yesus dibaptis zamannya Tiberius. Ya. Pada tahun ke-15 zaman Tiberius, pemerintahan Tiberius, Yesus dibaptis. Kalau ini adalah Kaisar Octavianus atau Kaisar Agustus yang memerintahkan statistik waktu Yesus lahir malam Natal itu ya. Oke. Kembali ke Daniel tadi ya. Jadi kita tahu tadi ada urutannya. Pertama ada Babilonia. Ini kita sejarah Timur Tengah ya, penguasa Timur Tengah nih. Saya kasih petanya. Ya, ini penguasanya saudara ya, yang penguasa di daerah sini ya. Kenapa? Kan kita ceritanya Yerusalem sentris saudara. Alkitab ini kan Yerusalem sentris. Ya. Jadi ini kan Yerusalemnya di sini. Siapa orang-orang yang berkuasa di daerah ini ya? Ya inilah, kita lagi cerita ini ya. Di Itali termasuk Itali Roma ya, sorry ya, Itali Roma. Ini Yunani, ya kan? Ini kan Roma, Yunani, ini Media Persia itu sini, ya, Media Persia, ya, ini bagi dua, ini adalah Syria, ini adalah Babilonia, itu ya. Ini Yerusalem, nah ini Mesir ya. Nah kan, belajarnya, ini kita cerita ya. Nah, sebentar, wah ini sudah jam 5 nih, sebentar ya. Nah, keburu nanti lanjut besok saudara ya. Tapi moga-moga keburu. Nah saudara, Anda melihat ya, bagaimana ini terjadi seperti ini. Posisinya ada di daerah ini ya. Ya, nun jauh di sana tuh. Ya lihat tuh ya, petanya tuh ya. Ini Afrika. Ini kan Afrika nih. Ini kan Rusia. Ini kan Eropa. Ini Rusia yang di atas. Ini Asia. Ini Arabia. Ya. Kenapa namanya Arabia? Kenapa namanya Arabia? Karena ini kan adalah stepa kan? Satu, dia adalah stepa, ya kan? Padang gurun. Kedua, ya, dia ini adalah orang-orang penyembah. Sebentar, orang ini adalah orang-orang bercampur, bangsa yang bercampur. Sem, Ham, tambah Yafet. Dicampur di sini. Makanya mukanya seperti orang Asia, seperti orang Eropa, dan seperti orang Afrika. Dicampur jadi satu, jadilah orang Arab. Campuran genetik Sem dan Han Yafet itu ada di Arabia ini, saudara. Ya, makanya mereka disebut orang-orang Arab, Eref. Tetapi yang ketiga, mereka menyembah dewa Maghrib, dewa Eref, dewa bulan sabit, yang terbit saat Eref itu, saudara ya. Makanya disebut dengan Eref, Arab, Maghrib. Arab, Maghrib, atau pergantian antara terang dengan gelap. Ya, dewa bulan sabit itu dewa Nana. Oke. Jadi tiga hal itu, makanya disebut Arab. Ya, namanya Arab, Eref, sama. Ya, ada Babel, ada Media Persia, ada Yunani, ada Roma, ada Arab. Di antara Roma dengan Arab ini ada Sasanid ya saudara ya. Tapi Sasanid ini kan hanya di daerah Mesopotamia saja saudara. Ya di daerah Persia, Mesopotamia, Sasanid ya. Nggak dihitung. Dan masanya hanya sebentar. Yang lama ini ada di Babel, Media Persia, Yunani, Roma, Arab. Ini ngeri. Sebelumnya Babel, ya ada Syria. Inilah yang ada di dalam Yesaya 17. Yesaya 17 terus saya ngomongnya salah dari tadi ya. Yesaya 17. Dua Raja-Raja 17, saudara ya. Waduh, maaf ya, tadi saya salah. Dua Raja-Raja 17 ya. Kita lihat ya. Dua Raja-Raja 17 ya.
Minta maaf ya, 2 Raja-Raja 17 ya. Jadi zamannya Hosea Raja Israel, ada Raja Asyur, Raja Syria yang namanya Salmaneser. Ya, Salmaneser itu yang pertama kali mengalahkan Raja Asyur, saudara. Ya, lalu Hoseanya berkhianat, kan ditaklukkan. Hosea lari ke Mesir, berkhianat, dihajar lagi. Mesirnya sama Hoseanya dihajar sama si Salmaneser, saudara ya. Lalu dalam tahun ke-19 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang Israel ke Asyur, ya, ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan dan kota-kota orang Madai. Jadi 12 suku Israel dipindahkan ke Madai. Madai di mana Madai? Madai tadi ini loh, saudara. Nah, inilah Madai. Ya. Jadi mereka 12 suku Israel dari sini ini kan dipindahkan ke sana semua, saudara, ke Madai. Inilah Madai. Dekatnya Teheran itu ya, itulah orang-orang Madai. Dipindah ke sana, yang jaraknya kurang lebih 2000 kilo, saudara ya. 2000 kilo dari sini. Dipindah 12 suku Israel, 10 suku Israel. Ya, Samaria kan. Kecuali Yehuda, Benyamin, dan Lewi. Ya, kemudian hal itu jadi orang Israel berbuat dosa, nah terusnya ya. Kemudian terus sudah dibuang, ya. Saudara, waktu mengalahkan Raja Israel ini, Susan Wise, historian Susan Wise itu juga berkata bahwa daerah orang Israel juga sudah dikalahkan, saudara ya. Daerahnya orang Ismail sudah ditaklukkan juga. Jadi bukan cuman Israel saja, tapi juga orang-orang Ismail juga. Ya. Ya, Raja Asyur mengangkut dari Babel, dari Kuta, Haiwa, Hamat, Serafaim, tujuh mereka diam di kota-kota Samaria. Jadi orang-orang dari Babel, dari Kuta, Hawa, Hamat, Serafaim, dari semua, yang dari Afrika, yang itu dipindah semua ke Samaria itu, saudara. Makanya sudah tidak ada orang Israel asli di situ. Israel yang 10 suku ya, 10 suku, nggak ada lagi, saudara. Lenyap, sampai hari ini nggak tahu kemana. Ya, Susan Wise juga bilang begitu ya, bukan cuma ini, tapi Susan Wise juga bilang, Daniel Schnell juga bilang, ya, itu juga ya, ini sejarah dunia, saudara ya, ditulis juga dalam sejarah dunia, ya. Kemudian pada waktu itu mereka diam di sana, mereka tidak takut akan Tuhan kepada Yehova, lalu singa-singa membunuh orang-orang ini, orang-orang pendatang baru ini. Lalu berkatalah orang-orang pada Raja Asyur tadi Salmaneser kan, bangsa-bangsa yang Tuanku angkut tertawan dan Tuanku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Elohim dari negeri itu tadi ya, bekasnya orang Israel. Ya kan? Nah, maka karena mereka tidak mengenal hukum dan beribadah kepada Elohim, mereka nggak mau beribadah kepada Yehova Elohim. Lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan, biarlah ia pergi dan diam di sana mengajarkan kepada orang-orang pagan ini hukum beribadah kepada Elohim. Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel, dan ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Yehova. Ya, jadi makanya orang-orang pagan ini kelihatannya mengenal Yehova seperti perempuan Samaria, ingat? Ya kan? Dan mereka punya Torah Samaria, saudara, bukan Torah Yerusalem, bukan Torah yang asli, tapi mereka punya kopian, punya duplikat, ya, yang dibuat Torah Samaria yang diwariskan oleh Raja Yerobeam. Ya, jadi beda isinya, sedikit berbeda. Karena apa? Di dalam itu, ya, kalau Anda baca Yohanes 4, ya, bahwa menyembah di Gerasim, di Gunung Yakub. Kalau di dalam Torah Yerusalem, menyembah harus Yerusalem. Ya, Yohanes 4, ya. Perempuan Samaria itu bilang ya, mereka berbakti kepada Yehova, tapi dalam pada itu mereka juga berbakti pada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa. Ya kan, makanya orang-orang Samaria itu nggak digagas sama orang Yahudi, saudara.
Loh, kamu bukan asli Israel kok. Walaupun saya menyembah Yehova, iya, kamu pendatang. Ya kan, ini asal-usulnya dari sini. 2 Raja-Raja 17. Ya, itu ya. Nah, kemudian zamannya Raja Hizkia ini, kemudian muncullah ya raja-raja lagi ya. Saudara, Raja Asyur mengangkut orang Israel dari pembuangan ke Asyur tadi sama Neser ya. Lalu ditaruh di kota-kota Madai. Ya, lalu ada yang namanya Sanherib. Ya, Sanherib, Raja Asyur menyerang kota Yehuda. Ya. Terus Raja Asyur ini, si Sanherib ini intinya kalah, saudara ya. Kalah perang, kemudian dia pulang. Ya, dia pulang, si Sanherib ini pulang ke negaranya, lalu dibunuh, saudara ya. Yerusalem turun dari tangan Sanherib ya. Beginilah kata Yesaya ya, beginilah kamu katakan pada Tuhanmu, jangan engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar oleh budak-budak Raja Asyur. Zamannya Raja Asyur, zamannya Yesaya ya, zamannya Hizkia. Terus ya, sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, kalah soalnya dia tinggal di Niniwe. Lalu saat dia sujud menyembah di kuil Nisroh Allahnya, maka anaknya dia Adramelek sama Sarezer membunuh dia dengan pedang, lalu kabur ya. Lalu Esyaradon anaknya menjadi raja menggantikan si Sanherib. Tadi pertama ada Salmaneser diganti sama Sanherib diganti sama Esyaradon. Esyaradon ini patungnya ada di Berlin, saudara ya. Itu ya, itu ceritanya begitu. Nah, waktu Esyaradon itu berkuasa, ya, zaman itu ada namanya Merodah Baladan bin Baladan, Raja Babel. Ya, Raja Babel masih bersahabat dengan Yehuda. Ya, lalu dipamerin. Mana sih Raja Yehuda? Nah, kita lihat ya. Ini ada di dalam 2 Raja-Raja 17 tadi kita mulainya ya. Bentar. Oke, sampai sini dulu ya. Itu sisanya Raja Asyur ya, saudara ya. Sisanya Raja Asyur itu tadi ya. Assyria, mulai Asyur atau Syria. Ya. Babel, Media Persia, Yunani, Roma, lalu Arab. Ya. Ini dinubuatkan dalam Daniel ya, Daniel pasal 2 tadi. Cepat ya. Tuh, Asyur. Pemerintahan Asyur itu cuma dari Mesopotamia sampai Asyur sendiri, sampai daerah orang-orang Israel, sampai ke daerah Kedar, Nebayot, Tema, Dedan. Ya. Menurut Susan Wise, ya, dalam bukunya Susan Wise, bahwa Raja Asyur ini mengalahkan Bani Ismail, saudara ya. Jadi dimulai dari Tema, Dedan itu, dari Sinai, Median, sampai ke Mesopotamia Barat. Nah, dari sini, ini kan dari namanya orang dari daerahnya ini, dari daerah orang Midian, ya, Tema, Dedan, Kedar, Nebayot, Tema, Dedan, sampai ke daerah Mesopotamia Barat. Ini ya, ini semua dikalahkan sama Edo Syaradan. Ya, Asyur, mulai dari Asyur Banipal, Edo Syaradan, Asyur Banipal, lalu mereka dipindah, dibuang semua ke sana, saudara. Ke Madai, ini Madai, termasuk orang Israelnya. Ya, mereka dibuang ke sana. Kemudian Raja Asyur dikalahkan oleh Nabukadnezar, bapaknya Nebukadnezar. Ya, dikalahkan oleh bapaknya Nebukadnezar. Kemudian bapaknya Nebukadnezar ambil alih, ya, itu ada kejayaan Babel. Lalu Nebukadnezar nyerang lagi. Kali ini Yehuda kalah. 200 tahun kemudian, ya, Yehuda kalah perang tahun 580, saudara. 586 BC. Ya, terus selama 70 tahun, ya, orang Yehuda ini yang dari sini itu dibuang ke Babel. Selama 70 tahun sampai tahun 516. Kemudian mereka dibebaskan oleh Raja Kores. Lihat kekuasaannya bukan cuma Mesopotamia, Assyria, Israel,
tapi juga sampai ke Midian, sampai ke Mesir, saudara. Kalau tadi kan Syria kan kecil, ini sampai ke sini. Tetapi itu zaman kemasan ya, indah, itu begitu teratur ya, luar biasa. Dan mereka belajar Torah. Mengapa mereka belajar Torah? Karena Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego hampir 140 tahun, ya, hampir 140 tahun Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego menjadi perdana menteri di sana. Dan mereka menggunakan hukum-hukum Torah. Makanya ada Talmud, ya, semuanya dalam bahasa Aramaik, saudara ya. Talmud Yerusalem, Talmud Babilonia, itu semua dalam bahasa Aramaik. Dan Daniel pasal 4 sampai 7, Ezra 2 sampai 7, Daniel 2 sampai 7 ya. Daniel 2 sampai 7, Ezra 4 sampai 7, ini berbahasa Aram. Karena settingannya mereka lagi ada di Babilonia, makanya berbahasa Aramaik. Alkitab Perjanjian Lama itu, ya. Lalu Raja Kores menyerang Babilonia, Babilonia kalah ya. Jadi tadi ada Nebukadnezar punya anak Nebukadnezar, Nebukadnezar diganti oleh Belshazzar ya, Belshazzar. Belshazzar ini sebetulnya bukan anak kandungnya Nebukadnezar, tapi anak haram. Dia punya bapak namanya Nabonidus, saudara. Ya, di dalam sejarah sekuler ya, di dalam Alkitab disebutkan anaknya Nebukadnezar. Tetapi itu adalah anak haram. Ya, tidak jelas. Yang tahu ya orang-orang Yahudi dituliskan. Makanya di dalam sejarah sekuler, ini sebetulnya anak haramnya Nabonidus. Siapakah Nabonidus? Nabonidus ini adalah panglima perangnya Nebukadnezar. Ya, salah satu panglima perangnya Nebukadnezar yang menjadi ayah kandungnya Belshazzar, raja terakhir Babilonia. Kemudian Nebukadnezar mati, Belshazzar ini dibunuh sama Kores. Ya, Belshazzar dibunuh sama Kores ya. Kalau Anda lihat di dalam Daniel 13 itu ya. Daniel 12 ya. Nah, bukan 12, Daniel 10. Daniel ya ini mana. Farsim kan ya. Nenek Teklu Farsim itu ya, sebentar. Nah ini ya. 7 kali 70 masa. Sebentar ya. Nah, ini Raja Belshazzar ya. Raja Daniel 5 ya. Disebutkan Belshazzar ini anaknya Nebukadnezar, ayahnya. Tapi itulah anak haram. Yang benar ayahnya adalah Nabonidus. Ya. Pada waktu tampaklah jari-jari tangan menulis kabur. Ya. Terus mati ya, dibunuh ya. Belshazzar ini mati dibunuh. Ya. Pada malam itu terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim. Ya. Ingat ya. Kerajaan Tuanku pecah diberikan kepada orang Media dan Persia. Si Belshazzar ini dibunuh sama Kores jadi raja. Jadi persis 70 tahun kemudian orang Yahudi dipulangkan ke Yerusalem. Yang mulangkan adalah Raja Kores. Ya, dan Media Persia, lihat kekuasaannya dari Hindustan luas, saudara ya, sampai ke Hittite, sampai ke Ethiopia, saudara ya, tambah luas. Raja Media Persia pertama dari Kores ganti dengan Darius diganti oleh Xerxes diganti Xerxes 2 sekian lagi, sampai 3 kali ya. Lalu diganti sama Yunani, saudara. Lihat Yunani itu dari Yunani sampai ke Hittite, Anatolia ya. Sampai ke Anatolia sekarang Turki. Sampai ke Israel, daerah orang Ismail, sampai Assyria, sampai Mesopotamia, sampai ke Mesir, sampai ke Hindustan, sampai ke India ya. Kuasanya si Alexander kan sampai ke India kan. Nah, kita kembali. Lalu saudara, waktu zamannya Nabonidus, Belshazzar dibunuh, Nabonidus dia lari ke sini, saudara. Sisa orang Ismail yang tidak dibunuh sama si Asyurbanipal, sama Edosyaraddan, Asyurbanipal ya. Sisa orang Ismail yang tidak dibunuh oleh Asyurbanipal sama Edosyaraddan, maka dibunuh sama Nabonidus, saudara. Semua orang di sini ya, bunuh semua.
Saya waktu pergi ke Berlin, saya beli buku ini ya. Saya beli buku ini ya, saudara ya. Di Berlin ya. Archäologische Schätze aus Saudi Arabien. Ya. Saya beli ini di Berlin, saudara ya. Di halaman 224. Di dalam halaman 224 ini, nanti Anda akan melihat ya, saya tunjukkan ini ya. Semoga kelihatan ya. Saudara ya. Oh, kelihatan tuh. Ja, Medina bereits im Jahr 540 vor Christus wird Yathrib die spätere Stadt Medina auf der Inschrift von Haran in Syrien erwähnt. Der babylonische König Nabonidus ini yang maksudnya ya. Nabonidus itu disebut konik ya. Sebagian bilang tapi ini dia panglima perang karena dia tidak pernah bisa jadi raja. Kenapa? Karena dia bukan orang Babel, saudara. Bukan ayah asli dari Belshazzar, tapi disebut tetap konik ya. Der seine Residenz für 10 Jahre nach Taima, di Taima ya. Ja, verlegt hatte auf seinen Kriegszügen unter anderem auch die Oase Yathrib. Yathrib itu Medina itu ya. Yathrib kan Medina, saudara ya. Dari Yathrib, diese Oase, die im Norden und Süden von den Bergen Uhud uneirbegrenzt ist, verfügt über reichlich Wasser und fruchtbaren Boden und Anbau, also Palmen, Getreide gestattet. Yathrib wird in den Minoischen Hierodulisten. Nah, ini kalau Anda lanjutkan selanjutnya semuanya, ya. Ini ya. Lihat ya. Semua daerah ini, saudara ya, dikuasai oleh Nabonidus. Susan Wise, juga siapa itu? Daniel Snell, dan beberapa ini lagi, ada semua dalam buku saya tadi ya, ada semua dalam buku saya, mengatakan itu semua digenosida, saudara ya. Digenosida semua oleh si Nabonidus, saudara. Habis. Satu, zamannya Asyur Bani Paldo Syaradan, orang-orang Ismail ini udah hilang, udah nggak ada, saudara ya. Kaum Ismail ini udah nggak ada. Kedua, di zamannya Nabonidus tadi, tahun 540 tadi bilang ya. Kalau dalam Susan West bilang tahun 530. Hilang semua, saudara. Hapus. Artinya sudah nggak ada orang Ismail, sudah nggak ada ya orang Tema, Didan, Nebayot, Kedar itu sudah punah, sudah lenyap, saudara, udah nggak ada. Itulah sebabnya kalau Anda melihat dalam perjanjian baru sudah nggak pernah disebut-sebut lagi, saudara. Satu, orang Filistin udah nggak pernah disebut-sebut lagi sebagai satu bangsa yang eksis ya. Tapi kalau cerita flashback ya, kalau orang Ismail masih ada. Hagar ya, Hagar adalah Hagar yang disebut ya, bukan Ismail ya, sorry. Nggak ada, saudara. Nggak pernah disebut-sebut lagi dalam perjanjian baru. Bahkan setelah Yeremia. Di zaman Zakaria, Maleaki, Ezra, ya sudah nggak pernah disebut-sebut lagi nama Ismail itu, saudara. Suku Ismail itu udah nggak pernah disebut-sebut lagi. Apalagi Kedar, Nebayot, segala macam, Sirna udah nggak ada. Karena memang sudah punah ya, saudara ya. Punah. Sama seperti 10 suku Israel. Punah entah kemana, udah nggak ada. Ya, itu zamannya Nabonidus 530 tahun sebelum Masehi, saudara. Udah sampai situ. Inilah sejarah kelam yang tidak pernah disampaikan oleh
para sejarawan dunia karena mereka ragu. Lalu muncul tiba-tiba orang Islam tahun 700 muncul, kami ini keturunan Ismail. Gereja bingung saudara. Sebentar, kamu keturunan Ismail. Ya, kami juga disunat. Wah, oke. Tapi apakah orang Nabatean itu disunat? Saudara, enggak ada yang disunat. Sementara Abdul Adnan itu adalah orang di Nabatean. Tempat ini kemudian yang merah ini tadi disebut dengan Nabatean, saudara ya. Nabatean. Tempat ini disebut Nabatean, saudara ya, yang merah ini ya. Bekasnya orang Ismail tadi yang sudah digenosida itu. Genosida ya. Genosida itu bayi pun bunuh, binatang pun dibunuh. Diambil alih sama Nabonidus tadi ya, di daerah mulai dari Yatrib sini, Yatrib ini kan ini, Yatrib, Medina, sampai ke West Mesopotamia, saudara. Di genosida, habis tak berbekas. Zamannya Asyurbanipal, 300 tahun sebelumnya sudah lenyap, hajar lagi sama si Nabonidus. Maka sudah tidak ada lagi orang Ismail di sana, saudara. Lalu tiba-tiba orang dari Mekah di sini, ya dia bilang, ya Muhammad, berkata, saya nih keturunan Ismail. Undulmu peang. dari mana keturunan Ismail? Udah lenyap, udah nggak ada semua. Usahanya Nabatean itu katanya diangkat dari Nabatean dari Nebayot, saudara katanya. Enggak, saudara ya. Nabatean itu adalah NBTW, ya. NBTW. Nabatean ini Nabatewan ya. Formatnya adalah nun bet ya. Tafnya itu pakainya gini ya, Nabatewan ya kalau nggak salah. Nabatewan, wow. Ya. Nabatewan. Kalau Nebayot ini dari nun ya, bet NBTW NBYot ya, Nebayot NBYT sudah ya. NBTW, kalau ini NBYT nun bet yot taf ya. Taf ya. Itulah ya. Itulah ya. Ya. Jadi Nabatean ini sebetulnya berasal dari, yang benar adalah berasal dari Nabonidus. Orangnya namanya Nabonidus, pengikutnya namanya Nabutean. Atau pengikut Nabu. Itu yang benar, saudara. Siapakah Nabonidus? Nabonidus ini adalah seorang dari Damaskus, ya. Ya, ibunya Nabonidus namanya Ada Gupi. Seorang penyembah dewa bulan sabit. Nah, itu ya. Tadi Nimrod ya, seorang penyembah dewa bulan sabit. Nabonidus seorang penyembah dewa bulan sabit. Nabonidus itu tidak berayah, nggak jelas ayahnya siapa, saudara. Nimrod juga tidak jelas siapa orang tuanya. Ya. Dua-duanya penyembah dewa bulan sabit. Kalau Nimrod Nimrod itu berasal dari Yatrib, saudara. Ya, dia berasal dari Yatrib, dari Medina. Ya, terus dia lari ke Mesopotamia, terus dia bunuh Raja Ur, dia bunuh Raja Elam. Dia angkat dirinya jadi raja. Dia mengangkat namanya Sarumkin. Akulah raja yang sah. Sarumkin. Sargon itu ya, raja yang sah. Nimrod ini tidak berayah. Ya sama ya. Tidak berayah. Tidak jelas ayahnya, tidak jelas orang tuanya. Anak yatim piatu.
dan penyembah Nimrod, yatim dah ya, yatim piatu. Nabonidus ini anak yatim, bapaknya nggak tahu, katanya anak haram. Katanya Nimrod juga anak haram, kalau di dalam ceritanya Susan Wise ya, itu anak haram saudara ya, makanya dibuang. Nabonidus juga sama, makanya dalam stela Nabonidus ada puisinya, betapa mulianya Dewa Sin kesukaanku, yang mengangkat aku dari pembuangan, dari kotoran sehingga mengangkat aku setinggi-tingginya. Dia memuji Dewa Sin ya. Si Nabonidus itu menunjukkan bahwa dia dulu orang hina, anak haram, saudara ya. Nah, ini dua yatim piatu, yatim sama-sama. Dua-duanya sama-sama penyembah dewa bulan sabit. Yang namanya Nana, ini dewa bulan sabit yang disebut dengan Sin. Ya, sama-sama ya. Anaknya Nimrod, Enheduanna adalah imam penyembah bulan sabit. Ibunya Nabonidus namanya Adagupi adalah imam penyembah bulan dewasa. Ya, sekarang kalau Muhammad sama ya, yatim, juga pengagum bulan sabit, dan bapaknya si Abdul juga adalah penunggu Ka'bah, di mana ada Hubal, dewa bulan sabit, ya, alat manat usah, ya, gitu saudara ya. Kita balik lagi saudara ya. Kalau sudah tidak ada orang Ismail di sejak tahun 530 sebelum Masehi, yang ada adalah orang Nabonidus, maka Muhammad bukan keturunan Ismail, tapi keturunannya Nabonidus. Udah sampai situ saudara. Yang bisa bantah saya kasih kamu 10 juta rupiah. Yang bisa bantah saya kasih kamu 10 juta rupiah saudara ya. Kita seperti biasa ya menjawab mualaf, siapakah Muhammad? Jadi Anda sudah tahu dengan jelas, Muhammad itu nggak mungkin keturunan Ismail. Tadi sudah tak buktikan, bahkan dari buku yang lain pun, ini buku baru yang saya baru pegang ya itu ya. Itu pun dikatakan bahwa itu Nabonidus, di zaman itu Nabonidus yang menguasai daerah situ, saudara. Daerah Tema, Dedan, ya. Sudah nggak ada lagi, keturunan Ismail sudah nggak ada lagi. Ya. Belum ya. Anda bisa beli bukunya Susan Wise, The Concise History of the World, ya, Susan Wise. Bagian pertama ya, The Concise History of the World bagian pertama, Susan Wise di Gramedia ya, sejarah dunia Susan Wise di Gramedia, bukunya harganya kalau nggak salah 400.000 saudara ya. Bentar saya cek dulu. Nah sebentar, framing ini kemudian diframingkan ke orang-orang seluruh dunia bahwa Muhammad adalah apa saudara? Keturunan dari Ismail. Ya. Padahal ada seorang imam namanya Al-Buti ya saudara ya. Ada seorang imam namanya Al-Buti ya. Di Syria baru meninggal tahun 2019 yang lalu ya, dibom sama ISIS. Ya, Al-Buti ini menuliskan di dalam silsilah Muhammad ya, Al-Buti ya. Al-Buti, judul bukunya, nah ini Al-Buti ya, Al-Buti, judul bukunya Al-Buti Said Ramadan ya, The Great Episodes of Muhammad SAW. Ada bukunya di Gramedia ya, The Great Episodes of Muhammad SAW, bukunya ada di Gramedia, Al-Buti ya. Dia mengatakan, ada satu riwayat yang mengatakan, ya Ibnu Katsir ya, yang mengatakan bahwa
Ya, sesungguhnya ya, bentar ya, Al-Buti. 198 ya. Al-Buti menegaskan bahwa ada kesepakatan bahwa pembatasan silsilah Muhammad hanya sampai ke Adnan. Siapa Adnan? Adnan adalah kakek ke-21 dari Muhammad. Jadi di atas Adnan itu adalah orang Nabatean, saudara. Lalu di atas Adnan, sesungguhnya adalah pembohong, kata Muhammad. Orang yang bisa mengurutkan keturunanku sampai ke Ismail, sesungguhnya adalah pembohong. Karena, ya, semua silsilah Muhammad yang jelas itu cuma sampai ke Adnan. Di atas Adnan itu semua udah simpang siur, nggak karu-karuan, saudara. Ya, Buya Hamka juga menunjukkan silsilah lengkap Muhammad sampai ke Adnan saja. Dari Ismail sampai ke Adnan sampai ke Ismail nggak lengkap, saudara. Ya, ya, saudara ya. Ini yang bilang Al-Buti sendiri ya. Ada kesepakatan bahwa pembatasan silsilah Muhammad sampai ke Adnan. Artinya di atas Adnan itu udah nggak jelas, nggak ada. Kalau kita lihat, ya, benar ya. Iya, saudara ya. Oh, pakainya TAF ya, bukan pakai itu ya. Pakainya TAF yang gitu ya, sorry. NBYT dan MBTW ya. Ya, Susan Wise ya. Ya, Kedar Nebaioth oleh Ismail Descendants ditaklukkan sama Asyurbanipal, Raja Assyria pada abad ke-7, mereka semua dibuang ke Damaskus. Ya, yang Assyria semuanya. Pada abad ke-5-6, sisa Ismail di Temadi dan Yatrib genosid oleh Nabonidus. Ya. Bentar. Nah ini ya, Muhammad Suwaid berkata bahwa keturunan dari Muhammad sampai ke Adnan itu jelas. Tapi dari Adnan sampai Ismail nggak jelas, sama seperti Buya Hamka tadi. Ya. Muhammad Ibnu Ishaq dan Muhammad El-Malik ya, Ibnu Hisham mencoba mengurutkan keturunan Muhammad sampai ke Nebaioth. Ya. Quraisy sama Hamka, Abraham membawa ya sampai ke Adnan saja, saudara ya. Sama Hamka, Buya Hamka tadi ya. Yang satu bilang Nebaioth, yang satu bilang Kedar. Jadi Muhammad ini keturunan Nebaioth atau Kedar, saudara. Ya ini saya sudah bolak-balik bilangkan ya. Makanya orang Kristen berdoanya kan, yang Yesaya berapa itu ya, ini adalah nubuatan Kedar dan Nebaioth, ini adalah orang Islam, gundulmu peang, saudara ya. Kamu harus memastikan kan nggak mungkin dua sperma jadi satu kan. Salah satu kamu memilih Kedar apa Nebaioth. Nah kamu di framing. Kemudian, saudara kita berdoa roh Kedar dan Nebaioth. Ya, sebentar nih saya lagi cari nih ya. Sudah lihat ya, ada dalam inskripsi Asyurbanipal ya, ada dua nama yang disebutkan, Yauta bin Hasael Raja Kedar dan Amuladi Raja Arab. Ya, Arab itu bukan Kedar, Kedar ya Kedar, Arab ya Arab, saudara. Ya mereka memerintah bersama. Abiate Raja Kedar, Wahab anaknya si Yauta adalah Abiate Raja Kedar, anaknya Amuladi namanya Wahab. Ya, mereka bukan family, ya. Jadi Kedar bukan Arab. Ya tadi ya, Nebaioth dan Nabatean. Jadi katanya si Jan Retso, Jen Tyler sama Jan Retso ya. Kedar dan Nebaioth sudah nah menurut Ali Jawad Yakut Al-Hamawi, Ali Jawad ini adalah profesor Islamologi di Hannover, di Hamburg University, saudara ya, di Hamburg University Berlin, Jerman, Hamburg University Jerman. Kedar dan Nebaioth
sudah dikalahkan oleh Neo-Babilonia saat mereka dibuang ke Al-Anbar di Mesopotamia. Jadi Neo-Babilonia maksudnya Nebukadnezar. Jadi sudah selesai kan? Ini pun dikonfirmasi lagi saudara ya tadi ya. Bukan hanya oleh Susan Wise, bukan hanya Daniel Snell, bukan hanya oleh Alkitab, tetapi bahkan oleh ini ahli Jawad sendiri, Profesor Islamologi. Dia orang Islam, orang Arab ini ya, ahli Jawad Yakut Al-Hamawi. Dia profesor di Hamburg University. Ya, bahwa Kedar Nebaid sudah selesai, udah nggak ada. Sudah ditaklukkan, dibuang ke Al-Anbar di Mesopotamia. Ya. Nah, ini kalau yang Susan Wise bilangnya Asyur sudah dikalahkan Kedar Nebaid sama seluruh keturunan Ismail, dikalahkan Asyurbanipal, dibuang ke Damaskus. Ya. Kemudian sisanya yang ditema di Dan Yatrib digenosis sama Damuritus. Jaib ya saudara ya. Jadi Muhammad ini keturunannya siapa? Maaf kata saudara, anjing aja stambumnya jelas. Muhammad kagak saudara. Nah itu ya saudara ya. Nah dunia ini penuh dengan framing saudara. Setiap orang memframing orang lain. Yang saya hindari adalah orang memframing saya, langsung saya tolak. Saya nggak mau orang memframing menentukan nasib saya. Memframing orang itu menentukan nasib orang loh saudara. Anda nyadar nggak? Kalau ada orang memframing kamu, saya dulu masuk ke ya, saya masuk dulu namanya pertanian, agroteknologi loh itu pada lo, agroteknologi. Dan Satya Wacana salah satu the best. Ya IPB aja waktu itu kalah sama Satya, waktu itu ya, kalah sama Satya Wacana. Jangan tanya, dosen-dosen kita semua dari Inggris, dari ini ya, dari Inggris, dari Amerika, dari Belanda, dosen-dosen kita ya, bule-bule, dosen saya bule semua ya. Separuh dosen saya bule waktu saya kuliah di Satya Wacana dulu. Nah, jadi lulusan kayak istri saya juga sama ya, separuh dosennya dia bule. Makanya istri saya waktu waktu daftar di sini, dia tidak perlu ujian persamaan lagi, nggak perlu kuliah lagi, karena dia sudah disamakan. Sertifikatnya sudah setara dengan sertifikat di Belanda. Pertanian Satya Wacana juga, karena pertanian Satya Wacana itu yang bangun siapa saudara? Misionari Belanda. Makanya kurikulumnya disamakan dengan yang di Belanda, saudara. Ya. Nah, kemudian saya masuk Satya Wacana, sepupu saya semua menghina, saudara ya. Saya di framing. Udah nyerah kamu ya, udah nyerah ya. Saya tahu persis sepupu saya ini sekolahnya nggak lebih pintar dari saya, saudara ya. Kan kita seumuran semua rata-rata. Saya selalu nilainya bagus waktu SD SMP ya, waktu SMA saya jeblok karena saya banyak pelayanan ya, tetapi sepupu saya ini nilainya di bawah saya ya, tetapi saya selalu stabil saudara ya. Nah kemudian kamu nyerah ya, saya diem saja. Kemudian saya masuk pertanian dan nggak dinyana saudara, di antara seluruh sepupu saya dari yang paling tua sampai yang paling muda yang sudah kerja, gaji saya paling gede saudara. Serius saudara, gaji saya paling gede ya. Bahkan sama yang kerja di Astra saja gajinya gede saya, saudara. Ya sama sepupu saya yang kerja di Astra loh, ini Astra siswanya Astra loh, gajinya gede saya, saudara. Padahal dia GM di Astra, gajinya masih gede saya. Ya, padahal saya lulusan pertanian. Ya, saudara. Saya tidak mau di framing. Ya, dan kebetulan, balik lagi saya masuk ke sebuah perusahaan yang Chinese minded, perusahaan perkebunan Chinese minded, saudara ya. Makanya saya langsung diorbitkan sedemikian rupa. Makanya gaji saya gede itu saudara ya. Ya kalau orang gajinya sudah gede, masa dia pindah kerja gajinya turun? Ya naik terus kan. Nggak mau orang pindah kerja gajinya turun. Saya mah pindah kerja gajinya naik saudara. Kalau kamu gajinya turun ya karepmu. Saya mah kalau pindah kerja gajinya naik. Ya pindah paling enggak minimum naik 10%. Kadang-kadang bisa naik 2 kali. Kadang-kadang ya. Kita kan bluffing. Waktu interview kita bluffing saudara ya. Kita bluffing dan kita tunjukkan proyek-proyeknya kita. Makanya saya suka bikin proyek mercusuar. Kita harus bikin satu penanda. Supaya orang tahu, oh itu ya. Oh ya, coba lihat itu namanya saya. Ya, dari dulu kalau cari informasi saya ya di internet itu dari zaman banyak banget nama saya di internet ya, Paul Sang. Karena itu tadi ya, karena saya selalu bikin proyek-proyek mercusuar itu tadi. Itu caranya, ya makanya jangan mau di framing, jangan orang lain memframing kita. Nah, dan saya juga tidak suka memframing orang lain, karena biarkan orang-orang itu bertumbuh dengan diri sendiri.
Kenapa kita jangan memframing orang lain? Karena kita sendiri pun di framing nggak mau kan. Makanya jangan lakukan ke orang lain. Tadi Islam kita balik lagi ya. Islam 72 aliran. Islam sedang memframing dirinya bahwa perkataan Muhammad adalah tepat. Iya dan amin. Tuh 72 meleset. Ngomong 72 aliran saja sudah meleset si Muhammad ini. Enggak 72, ratusan saudara aliran dalam Islam itu. Enggak 72. Ya, ratusan dan saling bunuh-bunuhan. Lalu yang paling benar yang mana? Islam yang paling benar? Ya, semuanya merasa paling benar. Rasyidun, Sunni, ya, ahli sunnah wal jamaah dari sahabat ya, merasa paling benar. Orang Syiah yang dari keturunan Muhammad langsung merasa paling benar. Orang Syiah alirannya puluhan, orang Sunni puluhan. Itu kan dari hadits nanti ya. Haditsnya adalah Islam ini jadi 72 aliran dari hadits. Haditsnya orang Sunni. Orang Syiah bilang ketawa dia. Orang saya bilang cebok pakai 3 batu aja dia hadits Bukhari. Orang Syiah ketawa terbahak-bahak. Dia bilang tolol ini orang-orang Sunni ya. Memang orang tolol ya. Ketawa terbahak-bahak pakai cebok. Nggak ada Muhammad suruh cebok pakai 3 batu. Tak tunjukkan ya, tak tunjukkan di buku internet, Sahih Bukhari bahasa Inggris, dia tambah ketawa terbahak. 1 bis itu isinya orang Iran ketawa semua. Saya baru tahu nih Muhammad cebok pakai 3 batu. Dia bilang begitu, saudara. Ketawa, benar-benar ketawa terbahak, 1 bis ketawa semua. Ya saudara ya, dia bilang. Karena mereka memang Sunni dengan Syiah ini kan saling menghina. Ya, nah itu. Ya, mau pakai yang mana? Hadisnya saja berbeda-beda. Begitu